Jemaat terkasih, selamat pagi, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat bersekutu kembali bersama-sama dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Paulus FK Sihombing. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 1 bait 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Ibadah kita pada pagi hari ini kita habiskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada pagi ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat,
Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila ku redung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku,
resapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang indah pada saat ini. Kami boleh bersekutu bersama untuk kembali kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh menaungi kami, sehingga setiap kami betul-betul kami fokus untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan kami juga diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami telah siap untuk mendengarnya, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa
di sorga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mata syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semoga kita semua sehat-sehat pada saat ini. Kita boleh bersekutu kembali di hari Minggu yang indah ini dan kita mengucap syukur masih kita diberikan kesehatan oleh Tuhan dan kita juga boleh beraktivitas seperti normal. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan yang kita akan dengarkan dan renungkan bersama cukup membuat kita merenungkan dengan situasi dan kondisi yang saat ini juga saya rasa cocok sekali dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Seorang yang bernama Toscanini. Toscanini adalah seorang pemimpin orkes terkenal di dunia, Bapak Ibu Saudara. Pada saat dia mau memimpin sebuah konser besar bersama dengan semua tim, dia mau berkata seperti ini dulu kepada semua tim yang mendukung konser itu. Dia berkata bahwa saya tahu kalian semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang hebat, yang pintar bermain musik. Tetapi pada malam hari ini kita akan mempersembahkan satu simfoni gubahan Beethoven. Maka saya meminta kepada kalian supaya berpikir, supaya merenung dan mempersembahkan yang terbaik. Yang hebat adalah Beethoven, bukan kita. Kalau bukan karena Beethoven, kita tidak akan pernah ada di tempat ini. Perkataan ini Bapak Ibu Saudara yang diucapkan oleh Toscanini ini betul-betul membuat para pemain musik saat itu tersentuh, dan malam itu adalah malam konser yang termegah sepanjang masa. Cerita ini mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali manusia itu ingin sekali diakui bahwa dia hebat. Ya. Tidak ada orang yang mau dikatakan bahwa kita rendah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap manusia paling senang hidupnya dikatakan orang yang paling hebat, orang nomor satu, orang paling kuat, orang paling pintar. Sehingga membuat dirinya betul-betul merasa bahwa dia ada di level yang paling atas. Nah, bacaan kita pada saat ini juga
berbicara hal yang sama. Penonjolan diri di tengah masyarakat, pada saat itu jemaat Efesus betul-betul punya karakter dan latar kehidupan yang bisa menimbulkan ketegangan. Kalau kita baca latar belakang jemaat Efesus, Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat warga jemaat yang pada saat itu ada betul-betul diperlihatkan kepada kita, mereka berlatar belakang yang sangat-sangat berbeda. Suku, baik juga ekonomi, budaya, dan mereka berkumpul bersama di kota ini, dan mereka betul-betul diperhadapkan oleh latar kehidupan yang sangat-sangat berbeda pada saat itu, dan menjerumus kepada permusuhan dan konflik. Dan itulah yang terjadi di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang yang non-Yahudi. Apalagi khususnya orang Yahudi yang betul-betul selalu membanggakan diri mereka itu lebih mulia daripada orang-orang non-Yahudi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi ini tidak ada apa-apanya di mata orang-orang Yahudi pada saat itu. Cara berpikir seperti ini, cara hidup seperti ini, akhirnya dipandang oleh Rasul Paulus ini menjadi sesuatu yang akan merusak atau akan menjadi sebuah bom waktu di kemudian hari. Terlebih lagi Paulus ada di dalam penjara. Susah dia untuk beraktivitas ke sana kemari. Sehingga dia harus menulis gembala ini kepada jemaat Efesus. Kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa pemahaman seperti ini, ketegangan, permusuhan, konflik yang ada bahkan di dalam jemaat Efesus sendiri, ini menjadi sebuah pergumulan bagi Paulus. Cara berpikir ini juga ditentang oleh Paulus. Dan dia harus menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Kristus harus hidup penuh dengan kerendahan hati. Kita, Bapak Ibu Saudara, yang hidup juga di tengah-tengah masyarakat, kita pasti juga pernah mengalami hal demikian. Di Indonesia, agama atau keyakinan itu sering kali dijadikan sebagai alat pemisah setiap individu di dalam masyarakat. Bahkan menjadi tembok, bahkan menjadi pemicu. Kita tahu beberapa kali sejarah kelam di Indonesia ini, agama bisa menjadi biang kerusuhan. Agama bisa menjadi alasan orang merusak tempat ibadah orang lain. Bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Hanya karena persoalan agama. Nah, di dalam kebencian, di dalam konflik antar warga, Bapak Ibu Saudara, biasanya kita diperlihatkan bahwa ada kelompok-kelompok mayoritas yang mendominasi, yang memenangkan sebuah pertarungan atas kaum minoritas. Dan tidak cukup kita menghadapinya dengan kesabaran. Tetapi di sini kita membutuhkan sebuah praktek kehidupan di mana kedamaian yang diminta oleh Allah itu betul-betul diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus berkata bahwa harus didasarkan dengan kasih karunia yang diberikan Kristus. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kehebatan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus terus berpikir bahwa karena Kristuslah kita mampu berdamai dengan si A.
Hanya karena Kristuslah kita bisa memaafkan si B. Hanya karena Kristuslah kita bisa hidup dalam kerukunan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berdasarkan kasih karunia Kristuslah kita bisa mewujudkan sebuah kedamaian. Kita bisa menghargai yang namanya perbedaan. Dan kita bisa mewujudkan juga yang namanya toleransi. Sebuah kondisi yang hampir hilang di tengah-tengah dunia, khususnya di bangsa Indonesia ini. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat ada banyak orang yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Ada yang berkata bahwa COVID ini tidak perlu ditakuti. Hidup biasa-biasa saja. Malah ada yang berkata kalau memang waktunya mati, ya mati. Jadi jangan takut COVID. Sehingga mereka melanggar banyak sekali protokol kesehatan. Tidak menggunakan masker, hidup berkerumun, beraktivitas seperti tidak ada apa-apanya. Padahal Pak Jokowi, presiden kita, sudah berkata, jangan menganggap remeh peristiwa ini. Kita harus betul-betul menyikapi sedemikian rupa. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan sebuah hidup yang betul-betul mendatangkan kebaikan bersama. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu data yang diberikan kepada kita setiap hari, itu angkanya semakin naik. Sudah di atas 1.000 dalam satu hari. Beberapa ahli mengatakan itu akan naik terus sampai angka 2.000 per hari. Kalau kita bisa melihat perkembangan sedemikian rupa, itu suatu angka yang menakutkan. Tetapi bagi sebagian orang, itu biasa-biasa saja. Sehingga ini apa? Ini membuat konflik di antara kita. Sehingga konflik itu mendatangkan sebuah hal yang negatif. Sebelah sini tidak mau mematuhi aturan, sebelah sini begitu taat aturan, apa yang terjadi? Virus itu akan terus berkembang. Dan itu akan merusak tatanan kehidupan. Dari konflik, itu bisa merusak segala sesuatunya. Sehingga Allah mau berkata kepada kita, kasih karunia yang diberikan dan ditanamkan kepada kita, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, itu yang harus kita wujudkan bersama. Tidak hanya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, tetapi hari-hari seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendatangkan kebaikan di tengah-tengah hidup ini. Kita bisa memberikan kedamaian, kita bisa memberikan kesejahteraan. Karena apa yang kita lakukan itu akan berakibat juga kepada orang lain. Kalau kita memberikan kebaikan itu akan terus bertumbuh. Tetapi sebaliknya, kalau kita juga memberikan yang namanya keburukan, kejahatan, maka hal itu juga yang akan bertumbuh di sekitar kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini ada dua hal yang pokok yang mau kita renungkan bersama. Yang pertama, hiduplah di dalam kerendahan hati. Kita belajar dari Paulus apa yang dia lakukan. Walaupun dia hidup di dalam penjara, dia masih tetap bersemangat memberikan kekuatan kepada jemaat Efesus pada waktu itu. Di dalam kerendahan hatinya, dia masih tetap mau melayani Tuhan. Dia masih tetap memberitakan kasih karunia Kristus.
Yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara, itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya. Itu semua pemberian Tuhan. Dan itu semua bisa diambil oleh Tuhan dalam sekejap mata. Tetapi kalau kita beraktivitas, cara berpikir kita, cara berkata kita, cara kita juga melakukan tindakan-tindakan kepada orang lain, dan semua itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Selamat menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Tetap jadikan kasih Kristus menjadi landasan iman kita, dan sebarkanlah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lakukanlah dulu di dalam keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak bertara. Dengan tenaga yang fana, niscaya kita kalah. Pahlawan kita dialah, yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu yang esa, Panglima semesta, niscaya ia jaya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita kembali tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama pada saat ini. Kami boleh belajar dari Rasul Paulus bersama dengan juga jemaat Efesus, di mana kami bisa merasakan betapa beraneka ragamnya jemaat Efesus pada waktu itu, sehingga mereka merasakan ketegangan dan juga merasakan konflik yang besar. Ditambah lagi dengan pergumulan Paulus yang ada di dalam penjara, sehingga mereka membutuhkan sosok, figur untuk mereka bisa bertumbuh. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada jemaat dan juga Rasul Paulus, kami bisa melihat dan merasakan betapa Tuhan ikut
terlibat di dalam pertumbuhan iman, baik jemaat Efesus juga dengan Rasul Paulus. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, di mana kami boleh belajar bagaimana hidup di dalam kerendahan hati dan juga bagaimana kami bisa hidup melakukan perintah-perintah Tuhan, melaksanakan dan mewujudkan kasih karunia Kristus. Dimanapun kami berada, aktivitas apapun yang kami lakukan, kami mau menjadi orang-orang yang mampu dan mau melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, pada saat kami melakukan aktivitas-aktivitas yang merugikan orang lain, yang menyakiti hati sesama kami. Tanpa kami sengaja ataupun juga dengan sengaja kami lakukan, sehingga mereka merasakan hal yang tidak nyaman atas apa yang kami lakukan. Khususnya bagi orang-orang yang terdekat dengan kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan juga rekan-rekan sepelayanan kami. Biarlah kami boleh terus belajar ya Bapa, untuk terus mendatangkan kebaikan dimanapun kami berada, memberikan kenyamanan setiap kami berkata-kata. Dan kami juga dimampukan untuk memaafkan orang lain yang melukai hati kami, sehingga kami bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga kami juga bisa bertutur kata baik dan melakukan segala sesuatunya penuh dengan kasih. Bapa di surga, kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang saat ini merasakan lemah fisik, berada di rumah mereka masing-masing, berada di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka, untuk mereka boleh terus bisa beraktivitas secara mandiri. Kalau saat ini mereka terbaring tidak berdaya, kami yakin dan percaya kekuatan dan kesembuhan Tuhan terus berikan. Dukungan juga diberikan melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang selalu setia menjaga, merawat, dan mendukung dalam kesembuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi para pelayan-pelayan-Mu yang boleh terus diberikan semangat untuk melayani Tuhan. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, terus Tuhan memberkati agar kami diberikan semangat untuk melayani Tuhan. Ibu Pendeta Helen bersama dengan suami dan bersama dengan anak-anak, para presbiter yang boleh terus diberikan kesempatan juga melayani, karyawan gereja, para pengurus-pengurus pelkat, segala sesuatu yang boleh dipersiapkan untuk mendukung pelayanan ini, Tuhan boleh cukupkan. Berikan kami kerendahan hati ya Bapa, pada saat kami datang memutuskan dan mempunyai komitmen melayani Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena karunia daripada Tuhan sajalah yang memampukan kami untuk melayani Tuhan sampai pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden, beserta dengan wakil dan para jajaran menteri, dan semua orang yang terlibat di dalam pemerintahan ini, khususnya juga yang ada di pemerintah kota Pangkal Pinang ini ya Bapa. Kami berada dalam kondisi yang betul-betul membutuhkan kekuatan daripada Tuhan saja. Secara manusiawi, apa yang kami lakukan ini
sudah maksimal. Dan kami merasa bahwa kami juga tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya dan hikmat daripada Tuhan, kami mau datang terus hanya kepadamu saja. Sehingga kami dimampukan untuk melewati setiap persoalan ini ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan doa-doa kami secara pribadi kepada Tuhan, dan biarlah jemaat-Mu berdoa secara pribadi. Jemaat Tuhan, sampaikanlah doa-doamu, berdoalah. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami dan juga permohonan kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya. Sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita. Berilah dari hati yang bersukacita, bawalah dengan tangan yang rela. Sebab Allah Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 sampai dengan bait 2. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu,
tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Engkau telah memberkati pekerjaan dan usaha kami sehingga berbuah. Engkau juga menjanjikan akan melimpahkan segala berkat-Mu yang tersedia bagi kami, umat yang percaya dan berjuang setia padamu. Buah pekerjaan dan usaha kami yang Kau berkati, kami serahkan kembali kepadamu sebagai ungkapan syukur. Walau tak sebanding dengan apa yang Kau berikan, terimalah persembahan syukur kami. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi alat dalam tangan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-10 sesudah Pentakosta, tanggal 9 Agustus 2020. 1. Sesuai imbauan pemerintah tentang COVID-19, maka A. Ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing. B. Menerapkan hidup sehat dan bersih. C. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. D. Menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Katekisasi reguler. Pelajaran katekisasi reguler akan dimulai pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 11 di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh katekisan. 3. Ibadah peneguhan sidi. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus pukul 15 di gereja kepada 1. Felicia Francisca. 2. Ferdiawan Hadi Susanto. 3. Mersileon Nistelrooy Marahaba. 4. Miko Boanerges. 5. Moria Septiani Hareva. 6. Patrick Edward Tan. 7. Vina Aprilita Rumah Latu, dengan tetap menerapkan juknis sinode dan protokol kesehatan. Percakapan antara sidi baru beserta orang tua dengan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 13 dan hari Jumat tanggal 15 Agustus 2020 pukul 17 di gereja. Ibadah Minggu pukul 9 tetap dilaksanakan secara online. Dalam ibadah tersebut akan dilaksanakan peralihan PAKPT secara simbolis. 4. Pengunduran diri. Berdasarkan surat pengunduran diri dari Diaken Joni Karampang yang diterima PHMJ, maka terhitung tanggal 5 Juli 2020 mengundurkan diri sebagai fungsionaris PHMJ terpilih periode 2020-2022 karena pindah tugas pekerjaan dikundur ke Kepulauan Riau. 5. Ibadah Minggu New Normal direncanakan akan dimulai bulan September 2020 dengan 2 kali ibadah,
yaitu pukul 9 WIB dan pukul 17 WIB. Adapun tata cara dan persyaratan akan diinformasikan lebih lanjut. 6. Diakonia sosial. Diingatkan kepada seluruh warga jemaat yang menjadi donatur tetap ataupun tidak tetap untuk sementara waktu tidak menyumbang bahan sembako tapi berupa dana tunai. Ditunggu paling lambat tanggal 13 Agustus 2020. Jika ditransfer, mohon disertakan beritanya diperuntukkan untuk apa diakonia sosial supaya dapat dibedakan. 7. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis jemaat mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Delapan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil di dalam kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.